Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan curahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dengan curahan nikmat itu, dengan izin dan perkenan Allah itu pula lah pada malam hari ini kembali kita dapat hadir di dalam majelis ilmu ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal kita pada malam hari ini sebagai pemberat timbangan amal soleh kita di yaumil mizan kelak. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta ahli bait, kerabat, para sahabat, dan semoga kita termasuk umat beliau yang istiqomah mengikut sunnah hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian kita mengambil faedah dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tersusun di dalam Kitabul Jami' bagian akhir dari kitab Bulughul Maram karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Malam hari ini kita masuk pada pembahasan hadis yang ke-5 dari bab az-zuhdi wal wara', bab az-zuhdi wal wara', atau hadis yang ke-35 di dalam Kitabul Jami', atau kalau dalam urutan di dalam kitab Bulughul Maram itu dia diberi nomor, kalau di dalam kitab cetakan saya ini hadis yang ke-1500. Wa 'an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfan nabiy sallallahu alaihi wasallam yauman. Hadis ini diriwayatkan dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya. Qala, ia berkata, kuntu khalfan nabiy sallallahu alaihi wasallam yauman, suatu ketika aku berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya beliau sedang dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas binatang tunggangan, di atas kendaraan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu itu Abdullah bin Abbas ini adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sekaligus sebagai sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masih usianya masih muda, usianya masih remaja. Dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda memberikan nasihat sambil dibonceng, sambil diberi nasihat. Ini salah satu metode, salah satu waktu yang baik memberikan nasihat. Ketika apa? Ketika kita dalam keadaan sedang dekat, khususnya ini ketika memberikan nasihat kepada anak, memberikan nasihat kepada anak, nasihat kepada murid, sedang berdua-duaan dalam keadaan dekat, akrab sekali, diberikan nasihat itu akan menjadi nasihat yang sangat membekas, insya Allah. Jadi kalau kita boncengan sama anak kita ya, di belakang kayak itu, kadang kita punya anak di depan, kalau kita kasih nasihat itu biasanya itu lebih berkesan karena kita dalam keadaan dekat.
dalam keadaan yang sangat akrab dengan anak kita. Apa sabda Nabi SAW? Ya gulam, wahai anak muda, wahai ananda. Gulam itu panggilan sayang. Wahai ananda, wahai anakku, wahai anak muda, ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfadillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapati Allah berada di hadapanmu. Wa idza sa'alta fas'alillah. Dan apabila engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila kau membutuhkan pertolongan, mintalah kepada Allah, mintalah pertolongan kepada Allah. Rawahu Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Wa qala, dan berkata Imam Tirmidzi, hasanun sahih, bahwa hadis ini adalah hadis hasan sahih. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nasihat ini nasihat yang sangat membekas bagi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, karena memang nasihat ini nasihat yang sesungguhnya sangat mulia, sangat agung, sangat penting bagi kita. Nabi SAW mengawali nasihatnya dengan kalimat ihfadillah yahfadka. Ya gulam, ihfadillah yahfadka. Wahai ananda, wahai anakku, wahai anak muda, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Satu, kita dapat faedah bahwa Nabi SAW begitu dekat dengan anaknya. Ini bukan anak kandung memang, tapi masih anak-anak dengan anandanya, yakni sepupunya yang masih anak-anak, yang masih muda, masih remaja, masih belia. Sehingga kita mesti kemudian mencontoh Nabi SAW membangun kedekatan dengan anak-anak kita. Apakah itu anak kandung kita, dengan anak didik kita, mungkin dengan keponakan kita, mungkin yang kita didik, yang berada dalam pengasuhan kita. Jangan dekatnya itu kalau kemudian kadang kasih nasihat itu kalau pas ada masalah aja. Kalau anak pas lagi nakal baru dipanggil, duduk kamu sini, saya kasih nasihat, dengarkan. Rasulullah SAW bersabda, enggak masuk Pak. Tapi kalau dalam keadaan santai, dalam keadaan senang, lagi jalan-jalan, justru ngobrol-ngobrol lalu kemudian memberikan nasihat, itu insya Allah akan membekas. Nabi SAW sangat perhatian terhadap hal itu, terhadap pendidikan kepada generasi muda, pendidikan kepada anak-anak yang masih usia belia. Ihfadillah yahfadka, diberi nasihat, bukan diajak menggambar kamu nanti kalau besar jadi pengusaha, jadi harus jadi orang sukses dalam arti sukses duniawi, tapi yang diingatkan kepadanya, kepada anak yang masih muda, anak yang masih belia ini, ihfadillah, jagalah Allah, yahfadkan, niscaya Allah akan menjagamu. Apa maksudnya menjaga Allah? Apakah Allah butuh penjagaan? Kalau dijaga itu berarti sesuatu yang dikhawatirkan rusak, dikhawatirkan hilang, dikhawatirkan terganggu, dikhawatirkan celaka, itu dijaga. Biasanya seperti itu. Tetapi tentu Allah Subhanahu wa taala jauh dari segala hal itu. Maha suci Allah dari segala kekurangan. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan penjagaan kita. Sebaliknya justru kita yang membutuhkan pertolongan Allah, membutuhkan penjagaan Allah. Allah enggak butuh dijaga. Tentu saja semua orang juga tahu Allah nggak butuh dijaga, Allah nggak butuh ditolong, tapi Allah memerintahkan jagalah Allah melalui lisan Rasulullah SAW. Apa maksudnya menjaga Allah? Apa maksudnya jagalah Allah? Menjaga Allah maksudnya adalah menjaga ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, menjaga syariat-syariat Allah, menjaga segala perintahnya agar pasti kemudian kita dapat laksanakan, kita jaga, menjaga larangan-larangannya, jangan sampai ada yang kita langgar. Bahkan kita jaga jangan sampai larangan-larangan Allah dilanggar oleh siapapun, bukan hanya oleh kita, oleh siapapun. Kita berupaya untuk mencegah
perbuatan-perbuatan mungkar, itu menjaga Allah. Yang dimaksud menjaga Allah adalah menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Hak Allah untuk ditauhidkan, hak Allah untuk diibadahi, hak Allah untuk ditaati, hak Allah untuk dilaksanakan perintahnya, hak Allah untuk dijauhi larangannya, hak Allah untuk ditegakkan syariatnya. Itu yang dijaga, itu yang dimaksud menjaga Allah. Ihfazillah yahfazka, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan syariat-syariatnya, perintah-perintahnya, larangan-larangannya, itu semua untuk menjaga kita. Kalau kita melaksanakan syariatnya, syariat Allah, melaksanakan segala perintah, menjauhi segala larangannya, itu yang untung bukan Allah. Walaupun orang seluruh dunia ini bersepakat untuk melanggar syariat Allah, untuk melawan Allah, untuk meninggalkan semua larangan Allah, tidak akan berkurang kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, nggak ada rugi. Begitu juga sebaliknya, kalau seluruh dunia ini orang bersepakat untuk taat kepada Allah, tidak pernah melanggar syariatnya, maka tidak juga bertambah kemuliaan Allah, tidak menambah kemuliaan Allah dengan penyembahan kita, dengan ketaatan kita. Yang mendapatkan keuntungan dari taatnya kepada syariat itu adalah kita sendiri, manusia sendiri, karena Allah memang menetapkan syariat, menurunkan agamanya ini untuk menjaga kita. Sehingga kalau kita menjaga syariat, maka hakikatnya sudah Allah, penjagaan Allah bersama kita. Kalau kita membersamai syariat, maka penjagaan Allah bersama kita. Penjagaan Allah bersama kita kalau kemudian kita menjaga syariat Allah. Atau analogi yang lebih mudah lagi, misal kita punya senjata untuk berjaga-jaga. Misal kita untuk berjaga-jaga punya pistol, kita pasti akan jaga itu pistol, jangan sampai pistol itu kita taruh sembarangan, karena ini yang dianggap menjaga kita. Karena ada orang begitu yang punya senjata andalan, nggak boleh ketinggalan. Kenapa? Karena ini saya menjaga, saya ini begitu. Maka dia dijaga supaya jangan sampai rusak, supaya jangan sampai hilang. Demikian syariat Allah Subhanahu wa taala hakikatnya menjaga kita. Allah menjaga kita dengan syariatnya. Semua syariat Allah ada tujuannya. Itulah yang kemudian disebut dengan maqasidus syariah. Tujuan-tujuan syariat. Ada 5 maqasidus syariah itu yang semuanya berpulang kepada kita. Yang pertama hifdzuddin, untuk menjaga, untuk memelihara agama. Semua syariat, perintah dan larangan Allah itu mengandung maqasidus syariah ini. Yang pertama hifdzuddin, menjaga agama. Yang kedua hifdzun nafs, menjaga jiwa, memelihara jiwa. Yang ketiga hifdzul aqli, menjaga akal, memelihara akal. Yang keempat hifdzun nasbi, menjaga nasab, menjaga keturunan, memelihara keturunan. Hifdzul mal, memelihara harta atau menjaga harta. Syariat Allah Subhanahu wa taala itu bersifat preventif dan solutif, mencegah dan memberikan solusi bagi semua persoalan manusia. Manusia ini kan selalu bermasalah hidupnya, ya, baik hidup bermasyarakat, hidup bertetangga, hidup berkeluarga, bahkan hidup sendiri pun orang punya masalah kan. Nah, Islam itu mendatangkan solusi bagi setiap masalah manusia. Bahkan Islam memberikan pencegahan. Syariat-syariat agama Allah itu mencegah datangnya masalah. Kalau masalah ada, syariat Islam juga memberi solusi bagi masalah-masalah itu. Yang pertama hifdzuddin, misalnya apa contohnya? Misalnya ada syariat atau ada hukum bagi penista agama. Di dalam Islam ditetapkan tidak boleh orang sembarang menista agama. Bahkan tidak boleh orang Islam, orang mukmin menghina Tuhannya atau agamanya orang lain. Agar apa? Agar tidak ada yang mencela, tidak ada yang menista juga agama Islam.
Ya. Ditegakkan hukum bagi siapa yang kemudian menista agama. Kalau orang tidak berhenti dari penistaan agamanya, tidak bertobat dari penistaan agama, maka hukumnya diperangi. Ini bukan terus nanti, kalau kayak gitu nanti banyak orang mati. Kalau asalkan tidak ada orang menista agama, nggak ada orang mati, gitu. Ini untuk mencegah penistaan agama, sehingga orang tidak sembarang menista agama. Syariat jihad itu untuk menjaga agama, agar agama tidak disepelekan, agar agama tidak diruntuhkan oleh orang lain. Ya. Penjaga syariat jihad ini adalah penjaga agama. Nah, jangan dianggap syariat jihad ini syariat terorisme. Tidak ada satupun ideologi di dunia ini yang tidak punya upaya menjaga. Tidak ada satupun negara di dunia ini yang kemudian tidak punya militer untuk menjaga dirinya. Kalaupun dia nggak punya militer sendiri, bisa nyewa orang lain atau dijaga ke negara lain, gitu. Ya. Negara-negara kuat, negara-negara besar, negara itu semua kan ditopang oleh ideologi, punya ideologi masing-masing. Untuk menjaga ideologinya, mesti punya militer. Nah, militer itu jihad dalam Islam, kan gitu. Masa ideologi lain punya militer Islam tidak boleh? Punya ideologi tidak boleh punya syariat jihad untuk menjaga agama. Itulah sebabnya dulu kemudian Islam pernah berjaya. Islam kemudian pernah mengayomi, menaungi, memayungi dunia dengan kedamaian, karena ada syariat jihad. Tidak ada orang berani mengganggu muslimah. Kalau ada muslimah diganggu, diperangi oleh pemimpin Islam. Ada syariat jihad. Ada orang menghina agama, kemudian ada hukumannya untuk menjaga agama. Dan tidak boleh juga orang Islam kemudian menghina agama lain, ya, apalagi menghina Tuhan. Yang kedua, hifdzun nafs, menjaga jiwa. Ada hukum larangan atau haram hukumnya membunuh orang lain, membunuh manusia tanpa alasan yang hak, tanpa alasan yang dibenarkan. Tidak boleh membunuh orang itu kecuali dalam rangka hukuman, dalam rangka satu, yang pertama orang yang membunuh hukumnya adalah qisas, nyawa dibalasnya nyawa, ya. Dan ini justru untuk menjaga kehidupan, supaya orang tidak macam-macam, supaya orang tidak gampang main-main dengan nyawa manusia. Bahkan di dalam Al-Quran dikatakan, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Dan bagi kalian di dalam qisas itu ada kehidupan. Jadi dalam hukum qisas itu justru untuk menjaga kehidupan. Orang kalau sudah melakukan pembunuhan maka diqisas. Nah, boleh. Itu pembunuhan yang hak, itu adalah pembunuhan yang karena hukuman qisas. Yang kedua, bagi orang yang berzina, zina muhsan, orang zina yang sudah menikah, sudah pernah menikah, maka kalau dia berzina, maka dia dirajam sampai mati. Maka nggak ada orang berani berzina. Kalau ada yang protes, wah nggak boleh itu hukuman zina, berarti dia mau zina, dia pengen, dia suka dia mau zina, nggak mau dia hukum rajam, nggak suka dia hukum rajam. Ya. Orang-orang yang suka zina, ya, hukumannya keras supaya orang tidak gampang meremehkan. Karena syahwat yang diantara syahwat yang mendominasi manusia itu syahwat kemaluan yang berujung kepada zina itu tadi, ya. Kan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak orang, ya, yang jatuh ke dalam neraka atau yang paling banyak menjadi penyebab masuknya orang ke dalam neraka itu adalah lisan dan kemaluan. Nah, dicegah dulu, haramkan, disiapkan hukum yang keras, sehingga kemudian menjaga agar orang tidak berzina, ya. Hukum qisas itu menjaga jiwa agar kemudian orang justru tidak bermain-main dengan nyawa manusia. Hifdzul aqli, dilarang orang kemudian untuk minum minuman keras, minum khamar, karena apa? Merusak akal, atau apa saja yang bisa merusak akal maka diharamkan.
Oh, nggak ada opium di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nggak berarti kalau gitu nggak ada hukumnya. Nah, kalau dia menghilangkan akal, merusak akal, kullu muskin hamrun, setiap yang memabukkan maka dia adalah khamar. Dan khamar itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia merusak akal. Ya. Karena orang dia akan merusak akalnya. Hilang produktivitasnya. Nggak bisa ibadah, nggak bisa mikir, harusnya kerja dia malah teler misalnya, ya. Bayangkan kalau generasi kita kemudian generasi teler semua. Nah, ada ini sebagian orang yang kemudian berusaha, berupaya untuk memperjuangkan legalnya minuman keras, legalnya narkoba atau ganja dan semacamnya. Katanya, oh kalau pakai ganja nggak kriminal kok. Orang kalau sudah pakai ganja itu nggak kriminal katanya. Kenapa? Orang dia lemes, gimana mau kriminal? Tapi bukan hanya mencegah kriminal yang kita inginkan, tapi menjaga akalnya supaya dia mampu berpikir, mampu melakukan hal-hal yang produktif, kan gitu, mampu beribadah dengan baik. Tidak sah hukumnya orang melaksanakan sholat ketika sedang mabuk, kan gitu. Nah, dijaga akalnya. Kemudian hifdzun nasab, yakni menjaga nasab, menjaga keturunan. Tadi larangan berzina. Nah, bahkan kemudian semua pintu-pintu zina ini ditutup di dalam Islam. Maka larangannya wala taqrabuz zina, janganlah kamu mendekati zina, bukan hanya melakukan, mendekati saya nggak boleh. Mendekati saya nggak boleh. Maka semua yang merujuk kepada zina, yang kemudian mendekati zina atau kemudian sampai akhirnya menjadi jalan untuk orang berzina, ditutup di dalam Islam. Orang diperintah untuk menjaga pandangannya, surah An-Nur ayat 30 sampai 31. Orang mukmin dan mukminah diperintahkan untuk menjaga pandangannya, ghaddul basar. Tidak boleh memandang yang tidak halal, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nggak boleh dipandang. Silakan pandang mahramnya, silakan pandang istrinya. Kalau tidak ada kebutuhan, tidak boleh kita memandang, baik langsung maupun tidak langsung. Gimana kalau sekarang kan ada yang tidak langsung, misalnya memandang di televisi, memandang di layar HP, kan begitu ya, haram hukumnya memandang dari mata itu kemudian menjadi syahwat. Perintah menutup aurat, karena terbukanya aurat mendatangkan syahwat, jadi pintu untuk berzina. Maka wanita diperintahkan untuk menjadi wanita-wanita yang terhormat dengan menutup auratnya, ya. Larangan untuk berkholwat, berdua-duaan dengan wanita yang bukan mahramnya, berikhtilat, bercampur baur tanpa ada batasan. Nah, karena kalau tidak ada batasan hubungan laki-laki dan perempuan, maka kemudian nanti akan terjadi perzinahan. Kalau berzina orang rusak nasabnya. Gimana rusak nasabnya? Ada ibu, ada anak, ada ibunya, tapi nggak ada bapaknya, kan begitu ya. Akhirnya bingung dia, ini anaknya, bapaknya siapa? Yang dalam Islam kemudian bayi yang lahir di luar pernikahan maka dia dinisbatkan hanya kepada ibunya, tidak dinisbatkan kepada ayahnya. Begitu, rusak nasabnya. Hanya orang yang menikah di dalam pernikahan yang kemudian jelas nasabnya. Nah, kalau tidak ditanggulangi berzina ini, sebagaimana orang-orang jahiliyah dulu. Sebenarnya bukan hanya dulu, sekarang pun sampai sekarang yang namanya jahiliyah begitu sampai sekarang. Hobi berzina, mereka nanti berzina dengan banyak laki-laki, lalu punya anak. Dulu salah satu bentuk pernikahannya orang-orang jahiliyah itu ada pernikahan yang semacam itu. Wanita ini berzina dengan beberapa orang, lalu kemudian begitu lahir dilihat yang mana paling mirip dengan laki-laki yang mana. Nah, itu nanti disuruh nikahin. Sekarang kan banyak juga seperti itu. Oh, ini kok hamil punya anak, disuruh nikahi ini, kamu ini bukan aku aja, orang dia jalan sama itu juga kok. Akhirnya apa? Tes DNA terus kan. Nah, itulah yang disuruh nikahi, suruh bertanggung jawab. Nah, jahiliyah dulu sama sekarang sama aja sebenarnya. Nah, maka Islam membatasi dengan syariat menikah itu tadi, dengan larangan berzina. Hifdzuddin untuk menjaga, hifdzun nasab untuk menjaga nasab, itu syariat Allah Subhanahu wa taala. Hifdzul mal, hukuman yang keras bagi pencuri.
Orang kalau mencuri dipotong tangannya, tentu kalau sudah sampai kepada nisabnya, sehingga orang berpikir untuk mencuri. Malu dia. Bukan hanya sakit satu. Ya. Hilang dia punya tangan, malu kelihatan orang tidak punya tangan. Bekasnya akan terus kelihatan. Pencuri ya. Kalau koruptor itu dipotong tangan, insya Allah nggak akan korupsi lagi. Ya. Berpikir 1000 kali. Ya. Kalau dalam Islam, koruptor itu harusnya dipotong tangan. Sekarang kan koruptor dipotong masa tahanan, Mbak, bukan dipotong tangan. Apalagi kalau duitnya banyak. Mungkin rumah kita kalah mewah dengan penjaranya koruptor itu. Kamarnya ada AC-nya, lengkap dengan TV, bahkan ada yang masukkan salon tempat perawatan ke situ di dalam penjara. Lebih enak daripada orang yang bebas. Kalau dia mau nonton konser, mau nonton pertandingan olahraga, dia bayar sipirnya, dia bayar petugasnya, keluar dia. Bisa seperti itu. Ya. Dalam Islam dipotong tangan. Mencuri pertama sekali potong tangan kanan dan bersilang. Kalau mencuri lagi sekali lagi, bukan tangannya dipotong, kaki sebelah kiri. Jadi silang. Nanti kalau mau curi lagi ketiga kalinya, potong tangan kiri. Curi keempat kali, potong kaki kanan. Ya, potong kaki kanan. Nah kalau sudah habis potong, nggak bisa lagi mencuri. Jadi maksimal sehebat-hebatnya mencuri 4 kali dia mencuri. Gitu ya. Semucil-mucilnya atau seprofesionalnya mungkin itu, karena saking profesionalnya dia sudah dipotong tangan satu mencuri, potong kaki sebelah kiri mencuri, hilang dua tangan masih bisa mencuri. Karena masa dulu ada satu kisah, ada seorang qadhi, hakim di masa khalifah dulu, ada seorang pencuri, dituduh dia mencuri, kemudian ternyata pencuri ini tangannya 2 potong, sudah nggak ada tangannya dua-duanya, nggak punya tangan. Dia beralibi mengatakan kepada hakim di persidangan, wahai hakim, Anda lihat sendiri, bagaimana mungkin saya pelakunya, saya saja nggak punya tangan. Baiklah kalau gitu, karena memang betul dia nggak punya tangan, nggak mungkin dia pelakunya, dia dibebaskan dari tuduhan mencuri. Wow, gembira. Tolong bapak terdakwa, sebelum kita akhiri sidang ini, tolong bantu rapikan tempat ini, tolong angkatkan itu vas di sebelah, pot bunga di sebelah bapak, tolong diangkatkan. Diangkat, dipindah, saking senangnya dia lupa. Ternyata dia bisa mengangkat pot dengan tangan yang buntung tadi itu. Wah, ternyata tidak lagi punya alibi, walaupun buntung dia masih bisa mengangkat pot, berarti masih bisa mencuri. Tapi kalau sudah buntung tangannya, buntung kakinya, aduh susah sudah. Hifdzul mal, dijaga harta itu. Nggak sembarang orang mencuri, nggak sembarang orang melakukan korupsi. Ya, ini apa? Menunjukkan bahwa syariat Allah Subhanahu wa taala itu kembalinya kepada manusia. Ya, kembalinya kepada manusia. Jadi ihfadillah yahfadka itu langsung otomatis sebenarnya. Jangan ditunggu kalau saya menjaga syariat Allah, kapan Allah memberikan penjagaan? Ya pada saat kita melaksanakan syariat itu, Allah sedang menjaga kita. Allah sedang menjaga manusia, Allah sedang menjaga hambanya. Ihfadillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, maka engkau akan mendapati Allah ada di hadapanmu. Maksudnya apa? Allah akan selalu menjadi backing kita. Ya. Maksudnya Allah akan berada pada pihak kita. Bahkan kalau backing itu biasanya kan datangnya belakangan, dia ada di belakang. Kalau ini ada di hadapan kita. Allah selalu berpihak kepada kita. Apakah maksudnya lalu kemudian para penjaga syariat, orang yang sudah menjalankan syariat itu tidak akan pernah dapat bahaya, tidak akan dapat kesulitan, nggak ada musuhnya? Bukan. Akan tetapi kalaupun ada musuhnya, karena memang kebenaran itu pasti ada musuhnya, kebatilan itu pasti akan selalu menjadi musuh abadi bagi kebenaran. Akan tetapi kalau orang konsisten istiqomah menjaga syariat, maka segala makar-makar musuh-musuh Allah itu tidak akan membahayakan dirinya. Ya, tidak akan membahayakan dirinya. Kalau dia disiksa, siksaannya itu jadi pahala, untung dia, senang dia. Betapa ruginya musuh Allah itu, disiksanya penjaga syariat, disiksanya
dai-nya, disiksanya para pejuang Allah, disiksanya orang-orang mukmin. Yang disiksa senang malah. Alhamdulillah, ini pahala dari Allah akan saya dapatkan. Ya. Bahkan bisa saja Allah Subhanahu wa taala kalau Allah berkehendak sudah disiksa tapi tidak merasakan sakit. Disangkanya ini bisa memberikan siksaan yang berat, keras, susah, ternyata dia tidak merasakan sakit. Sebagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kan Nabi Ibrahim tidak diselamatkan dalam arti Nabi Ibrahim lepas, kabur. Nabi Ibrahim tetap diikat, disiapkan kayu bakar, api tetap menyala. Tapi apa kata Allah? Qulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada api itu, wahai api, jadilah engkau dingin dan menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, tapi ayat ini bukan untuk mantra Pak ya, jangan nanti di mantra, oh bagus nih Ustaz, diamalkan sehari 1000 kali supaya kalau kena api nggak panas. Nggak ada dalilnya untuk itu ya. Sehingga bagi para pejuang penjaga syariat ini, beratnya perjuangan atau bahkan siksaan yang dialami di jalan Allah adalah sebuah kenikmatan. Sebagaimana sebuah kisah ya, selain para nabi mendapatkan siksaan, sahabat Nabi SAW juga mendapatkan siksaan. Itu salah satunya yang luar biasa siksaan didapatkan sahabat Nabi SAW yang bernama Khubayb bin Adi al-Ansari. Khubayb bin Adi al-Ansari ini suatu ketika beliau diutus oleh Nabi SAW dalam suatu misi, akan tetapi ditangkap oleh orang-orang kafir Quraisy. Ternyata Khubayb bin Adi ini ketika perang Badar dulunya, dialah yang membunuh salah satu pentolan orang-orang Quraisy, yakni namanya Harith bin Amr bin Naufal, sehingga kemudian keluarganya sangat marah kepada Khubayb. Ketika Khubayb berhasil ditangkap, dibawa ke Mekah, dibeli oleh mereka, kan dijual sebagai budak, lalu dibeli oleh keluarga Harith ini, Harith bin Amr ini. Dibeli untuk apa? Disiksa setiap hari, disiksa setiap hari, ditaruh di satu tempat lalu diikat dan disiksa setiap hari. Tetapi luar biasa Allah Subhanahu wa taala berikan pertolongan kepada Khubayb bin Adi ini, sampai ada salah satu keluarga Harith bin Amr ini mengatakan bahwa kaget, dia teriak, disampaikan kepada keluarganya itu, si Khubayb bin Adi ini sedang makan anggur, sedang makan buah anggur, padahal waktu itu belum musim anggur. Ya, kaget mereka. Ya sudah, kalau gitu kita ikat saja dia supaya nggak bisa makan, supaya nggak bisa makan lagi, diikat. Luar biasanya Khubayb, dalam satu riwayat disebutkan salah satu keluarga Harith bin Amr ini bersaksi bahwa lagi istirahat nyiksa ya. Jadi siksa ada istirahatnya juga, capek yang nyiksa kan. Ya. Itu tiba-tiba salah satu anak kecilnya datang mendatangi Khubayb bin Adi. Lalu sudah khawatir, sudah takut ini mamanya ini. Ini tiap hari disiksa, anaknya mendekat, jangan-jangan nanti dicekek gitu ya. Ternyata oleh Khubayb bin Adi didudukkan di pangkuannya, disayangi. Jangan khawatir, saya tidak akan mencelakai anak ini. Coba bayangkan, tidak ada dendam pada diri Khubayb bin Adi ini. Sampai kemudian ketika sudah puncaknya, sudah ini disalib, Khubayb bin Adi itu di tiang salib, diikat, lalu kemudian siap untuk dieksekusi. Kemudian regu pemanah melepaskan panahnya, dipanah Khubayb bin Adi ini. Yang luar biasa, sebelum dieksekusi, ketika disampaikan kamu mau dieksekusi, dia minta apa? Saya minta izin untuk melaksanakan sholat 2 rakaat. Sholat dengan sholat yang khusyuk. Begitu selesai sholat 2 rakaat, seandainya saya nggak dianggap nanti takut mati, saya mau panjang lagi sholatnya ini. Cuma nanti kalau saya panjang lagi sholatnya nanti dianggap takut mati. Sudah siksa, kemudian dieksekusi mati. Luar biasanya Khubayb bin Adi ketika sudah dipanah, disiksa demikian rupa, masih ditanya sama algojonya keluarga Harith ini, kamu mau nggak kami selamatkan, kami bebaskan, tapi gantinya Muhammad kesini menggantikan kamu? Kata Khubayb bin Adi, seandainya saya dan seluruh keluarganya disiksa seperti ini, itu lebih baik daripada saya menyerahkan Nabi yang saya cintai. Bahkan saya tidak rela Nabi disakiti walaupun hanya dengan tertusuk duri sekalipun. Khubayb bin Adi dalam keadaan seperti itu. Luar biasa. Karena ada Allah bersamanya, sehingga yang dianggap siksaan itu dia nikmati. Ya.
Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian kalau sudah orang menjaga syariat, tidak digubris lagi segala siksaan. Imam Ahmad rahimahullah taala, seorang ulama madhab yang banyak kemudian dianut madhabnya di seluruh dunia, pernah disiksa oleh penguasa. Karena apa? Karena beliau teguh dengan pendiriannya, dengan akidahnya bahwa Al-Quran itu bukan makhluk. Waktu itu penguasa waktu itu mengatakan Al-Quran itu makhluk. Beliau bersikukuh, disiksa. Ada satu kisah, satu momen di mana ketika beliau disiksa, dicambuk, nggak pakai baju, hanya pakai celana sirwal lah begitu, celananya itu diikat gitu ya. Ketika dicambuk, yang kemudian Imam Ahmad berdoa kepada Allah, bukan berdoa ya Allah matikanlah si Al-Gojoni, ya Allah selamatkanlah saya, hentikan, bukan. Yang beliau berdoa itu, ya Allah, ini kalau saya dicambuk kena bagian kolornya ini, dia khawatir kolornya putus terus celananya melorot, auratnya terbuka, ya Allah jagalah auratku. Itu yang diminta oleh Imam Ahmad ya. Saking teguhnya nikmati siksa itu. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala juga pernah dipenjara oleh penguasa. Apa kalimatnya yang terkenal? Dia mengatakan, kalau aku dipenjara maka aku berkholwat. Enak di penjara, ibadah aja kerjaannya, nggak ada yang ganggu, nggak harus sibuk kerja, dikasih makan kan gitu ya, ya dikasih makan, nggak mikir bayar listrik, nggak mikir sewa rumah kan gitu ya. Kalau aku diasingkan di tempat yang lain, misalnya taruh di Nusa Kambangan semacamnya gitu, saya tamasya ya, jalan-jalan ke tempat lain, tamasya, dianggap berrekreasi dia. Kalau saya dihukum mati syahid ya, nggak ada ruginya. Yang rugi siapa? Yang rugi yang memusuhi para pembela syariat Allah Subhanahu wa taala. Ulama-ulama kita di Indonesia, di Nusantara ini juga banyak yang mengalami tekanan-tekanan dari orang-orang yang membenci agama ini ya. Buya Hamka di penjara. Apakah setelah di penjara menjadi hina? Enggak, malah makin dimuliakan sampai hari ini, namanya masih wangi, masih harum. Kalau disebut nama Buya Hamka, kalau orang ada iman di dalam hatinya pasti mencintainya, padahal nggak pernah ketemu dengan beliau. Kita kalau disebut Buya Hamka di penjara tidak jadi hina. Kenapa? Allah bersamanya. Allah tetap memuliakannya. Hasan di penjara juga, tapi sampai sekarang karyanya dikaji orang. Muhammad Nathir dianggap sebagai walaupun tidak diresmikan sebagai pahlawan nasional, tapi di hati orang-orang mukmin yang istiqomah menginginkan syariat tegak, beliau adalah pahlawan ya. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak menjadi hina walaupun dihinakan oleh orang-orang yang membenci agama. Kenapa? Ihfazillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, maka engkau akan mendapat Allah akan bersamamu, akan ada di hadapanmu, menjadi pembelamu. Tetap memuliakan walaupun orang menginginkan kehinaan. Wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu meminta, mintalah kepada Allah. Kalau kamu butuhkan pertolongan, minta pertolongan kepada Allah. Ini sesungguhnya adalah sumpah semua orang muslim, semua orang mukmin dalam salatnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, orang mukmin itu mintanya hanya kepada Allah, tidak berharap selain daripada Allah, tidak pernah minta ampun kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sayyid Qutb rahimahullah taala ketika di penjara dan siap mau dihukum mati, mau dihukum gantung ya, sebelum dihukum gantung itu beliau diminta, kamu Sayyid Qutb, kamu akan diampuni, akan dibebaskan dari hukuman gantung ini asalkan kamu mau meminta ampun kepada Presiden Mesir pada waktu itu. Nulis permintaan ampun agar dimaafkan, mengakui segala kesalahannya, mencabut semua pernyataan-pernyataannya. Apa kata Sayyid Qutb? Jari yang selalu bersyahadat, bersaksi ketika sholat nih, jari mempersaksikan tauhid, tidak mungkin mau minta ampun kepada makhluk, tidak mungkin mau dipakai untuk menandatangani permohonan ampun yang hina, mohon ampun kepada manusia. Kalau saya minta ampun kepada Allah. Kalau saya minta tolong kepada Allah. Dia tidak berharap kepada manusia. Orang mukmin tidak akan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu berharap yang dimaksud bukannya tidak boleh kemudian kita sama sekali meminta pertolongan, minta bantuan, Bapak mungkin sakit datang ke dokter, itu boleh saja. Padahal yang tidak melampaui batas, padahal yang kemudian lumrah kita meminta pertolongan,
minta tolong kepada dokter. Kalau kita sakit minum obat itu bukan berarti kita minta kepada makhluk. Walaupun tetap hakikatnya kita harus meyakini bahwa yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada selain Allah bisa menjadi dosa besar, bahkan bisa kemudian jatuh kepada kesyirikan. Misal satu, minta kepada jin, minta kepada setan, bersekutu, bakar menyan malam Jumat Kliwon misalnya Pak, ya, supaya apa? Supaya datangkan kemudahan mencari rezeki, supaya saya gampang cari duit misalnya, ya. Innahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Jin. Sesungguhnya ada segolongan manusia yang meminta tolong kepada golongan dari jin. Dan apa kata Allah Subhanahu wa taala? Mereka manusia, jin-jin itu ya akan menjadikan mereka manusia itu bertambah kepada kesesatannya. Bisa jatuh kepada syirik, atau meminta kepada hal yang tidak masuk akal bisa memberi, minta kepada ruh orang-orang yang dianggap soleh, meminta kepada kubur, meminta kepada pohon, meminta kepada tempat-tempat keramat, meminta kepada keris keramat, ya, naudzubillah min dzalik, ya. Apalagi sampai kemudian datang kepada dukun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ata'arrafan fasalahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah. Barang siapa datang kepada dukun, kepada kahin, kepada tukang ramal, lalu dia bertanya tentang nasibnya, tentang suatu nasibnya, maka tidak akan diterima salatnya selama 40 hari. Kalau dia membenarkannya, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Kalau membenarkan perkataan dukun ini, maka dia sungguh kafir kepada ajaran agama Islam, telah dianggap murtad. Naudzubillah min dzalik. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini sebenarnya panjang, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Ini ada sambungannya, wa alam annal ummata law ijtama'at ala ayyan fa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu laka. Ketahuilah, seandainya seluruh umat manusia ini bersepakat, berkumpul untuk memberikan kepadamu manfaat, maka tidak akan datang manfaat kecuali apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ini jatama'u ala ayyadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika. Apabila seluruh orang itu berkumpul bersepakat untuk mencelakakanmu, maka tidak akan terjadi kecelakaan kecuali yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Kitabul Jami' kalimat ini tidak dicantumkan, tetapi lengkapnya hadisnya seperti itu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Sudah kering pena itu, ya, sudah diangkat pena itu dan sudah mengering tinta itu. Tulisan di lembaran takdir itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala maknanya, sehingga kita tidak perlu takut, tidak perlu takut terhadap mara bahaya kalau kita sudah berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak takut tidak mendapat pertolongan kalau kita mintanya kepada Allah yang Maha Penolong, yang Maha Kuasa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah dan khilafnya. Mohon maaf tidak sempat waktu untuk bertanya jawab. Insyaallah ba'da Isya kita bisa berdiskusi jika ada pertanyaan. Wallahu a'lam bishawab. Wasikum nafsi bitaqwallah ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gabunglah bersama Gerakan Infak Peduli Dakwah. Hanya dengan mendonasikan dana Anda sebesar Rp50.000 setiap bulan, berarti Anda telah membantu syiar dakwah Islam hingga ke berbagai wilayah pedalaman Kalimantan Timur. Karena dakwah tak harus ceramah. Kirim SMS atau WA Anda, ketik GIB Dakwah, kirim ke 0811 586 1331.